Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, kita dapat dipertemukan kembali pada halaqah pekanan Jumat malam ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi, untuk saling berdiskusi, saling sharing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong kerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita laksanakan setiap hari Jumat malam, yang diikuti oleh eh, seluruh teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya, atau juga yang mantan Hong Kong yang pernah tinggal di Hong Kong. Dan nanti ada yang dari gabung dari Abu Dhabi, ada yang gabung dari Singapura, ada mungkin juga yang bergabung dari Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan melalui media online ini, di samping kita bisa menimba ilmu terus dari guru-guru kita yang memberikan pencerahan di forum ini, juga kita bisa terus memperkuat tali silaturahim kita sama Islam, menguatkan, meningkatkan ukhuwah Islamnya di antara kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah, walaupun ini secara online, kalau menilai ini sebagai sebuah majelis ilmu, majelis taklim yang dikelilingi oleh para malaikat. Dan di samping di media Zoom, ini juga kita siarkan secara langsung live streaming melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang ingin mengulang atau ingin tidak secara langsung, bisa menyimak juga di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan nantikan terus setiap hari Jumat untuk materi-materi yang akan eh, berbeda-beda sesuai dengan topik yang akan kita angkat dalam diskusi. Salam serta salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah memberikan kita pantasan, menjadikan kita pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan semoga kita nanti dipertemukan kembali di sebelahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan rahmatullah, sudah hadir di media Zoom ini Jam Dompet Doa Hongkong, Ustadz Fajar, juga guru kita Ustadz Ani, dan juga ada Perfatwa, perwakilan dari cendekiawan asli yang akan kita bahas topik malam ini, menjadi cendekiawan yang takwa. Masya Allah. Ini ulil albab. Nah ini kan, eh, ini salah satu nanti akan dibahas, bagaimana walaupun em, Kak ahli dalam bidang ilmu, bukan berat, jangan karena keahliannya, karena kepandaiannya mengingkari keberadaan Allah, tapi justru dengan kecendikiawannya itu jalan untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin mengetahui keagungan kekuasaan Allah. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas nanti, dan marilah kita simak nanti uraian dari guru kita. Dan sebelum memulai mendengarkan uraian itu, marilah kita sama-sama buka forum ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Hadina wa natan solihah Al-Fatihah. أعوذ A'udzubillahi بالله من minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Selanjutnya, kepada Ustaz Batani untuk menyampaikan paparannya. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok agak putus-putus ya? Alhamdulillah. Kok nge-lag ya? Katanya internetnya unstable. Iya. Padahal kita sama-sama wifi. Yeah, your internet connection is unstable. Iya. Halang tinding. Ya, dengan tamu biasa gitu. Ngerjain. Khair insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma jawadul karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wal akhirah. Amma ba'd. Marilah sama-sama ikhwah fillah kita bersyukur segala limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudahan-kemudahan yang kita dapat dalam hidup ni pada hakikatnya adalah fasilitas yang diberikan untuk memudahkan tugas dan misi utama kita memikul amanah ini wahamalah langit, bumi dan gunung-gunung. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamzna tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung semuanya enggan untuk memikul amanah, maka amanah itu dipikul oleh manusia. Ketika manusia bersedia memikulnya sebelum lahir rezeki, Allah akan memastikan ulang, alastu birabbikum. Semua kita menjawab kita yang bersedia memikul amanah dan kita telah reconfirm dan maka Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, dan Allah bumi bahkan matahari itu siap. Okey, mungkin ya bumi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pasti. Bahkan planet-planet dari dimensi-dimensi yang di luar bumi ini, mana bumi ini layak dan saleh untuk dihuni dengan presisi jarak yang begitu pas, ya. Hanya sedikit dia akan dingin, bumi ini membeku. Dan kalau dekat saja matahari itu lebih sedikit daripada posisi yang sekarang, maka bumi ini akan hancur. Semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki tidak terhitung jumlahnya, semata-mata untuk memastikan bahawa proses misi yang dijalankan. Makanya kalau nanti di akhirat fasilitas-fasilitas ini kita ambil, tugas tidak kita jalankan, kita akan dipertanyakan. Sebagaimana orang yang diberi tugas oleh duty, ya, uang saku dikasih, uang transport dikasih, uang hotel dikasih, tiba-tiba dia nggak pergi ke tempat tugas yang diberikan, nanti pasti akan dipertanyakan. Jadi fasilitas-fasilitas hidup yang kita nikmati ini yang tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ingin orang yang dikatakan dalam Quran itu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu jadikan rezeki yang Allah berikan kepadamu sebagai bentuk justru mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali kita lihat. Orang memakan rezeki Allah tapi bermaksiat kepada Allah. Orang menggunakan fasilitas Allah berikan tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah sampai akhir hayat kita. Dah jelas ya?
Mati. Frozen. Sudah. Ya, siap. Ini kita berjumpa. Subhanallah. Selawat dan salam kita dimohonkan untuk disampaikan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati suri teladan bukan hanya sebatas betul-betul mampu pelan-pelan kita pindahkan lembaran-lembaran sunnah itu dari buku-buku yang dalam lembaran-lembaran kehidupan kita, sehingga setiap bahagian dari kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perintah yang wajib kita laksanakan. Wa ma atasu anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kamu harus kamu ambil, dan apa saja yang kamu dilarang daripadanya harus kamu hentikan. Qatal iman rahimakumullah, mencoba berbagi sedikit tentang hakikatnya ketika sesama mukmin itu duduk bermajlis, ya, tapi istilahnya adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan min alim, di atas orang alim ada lagi orang yang alim, di atas langit ada langit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dari yang tidak tahu, dan apa yang kita tahu kita saling menasihat. Duduk bersama dengan Prof yang benar, ya, dari Profesor. Tapi insya Allah berdasarkan semangat apa yang saya sampaikan tadi bersama dengan orang-orang yang alim, karena konsep daripada ulama itu nanti kita memiliki hati dan pikiran terbuka untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari. Jadi setiap hari kita belajar ayat Quran, kita pahami urusan agama, bahkan dari urusan dunia, ya. Kalian untuk urusan dunia lebih tahu. Jadi belajar kepada yang tahu, kemudian saling mengingatkan tahu. Keberadaan kita dalam majlis ini majlis yang terhindar daripada yang Allah katakan itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi kita insyaallah akan senantiasa dalam kebaikan selagi mana it is not about who know more, ya. Bisa mengamalkan lebih banyak dari apa yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam. Kata liman rahimakumullah, tentang konsep ini kita seolah so kita bukan a player gitu kan, kita hanya sebagai spectators, sebagai orang yang hanya penonton. Ilmuwan ini terutama yang berkaitan dengan keagamaan, kehidupan, ya, semuanya ukhrawi. Bahkan makan yang dalam pandangan orang awam, pandangan Islam, dia boleh menjadi hal yang bersifat ukhrawi. Mendatangi istrinya, kemudian melepaskan syahwatnya, dia konsep yang bagi sahabat, ya, karena pemahaman sahabat itu pahala kebaikan itu hal-hal yang bersifat ritual, tidak bersifat benda
the world view kita, cara pandang kita terhadap masalah ini. Sahabat pun aneh kan bertanya, ya Rasulullah, apakah dengan syahwat kami juga mendapatkan pahala? Kan mungkin pada masa itu satu hal yang aneh juga barangkali ya. Kita memuaskan nafsu kita dengan isteri, melepaskan hajat kita, biologis kita dengan isteri kita, tiba-tiba Nabi katakan kamu dapat pahala. Kalau kita tidak bisa merubah sesuatu, kita rubah cara kita melihat. InsyaAllah. Bismillah. Tadi kita sampai bagaimana Rasulullah merubah worldview para sahabat ya. Tadi kita berhenti pada poin di antara kamu memuaskan hasrat biologisnya, dia mendapat pahala. Sahabat-sahabat mungkin ketika itu ya astonish, heran, ya Rasulullah gimana kok bisa gitu. Nah, Nabi Muhammad memberikan analogi yang sangat bagus, cara critical thinking yang luar biasa. Nabi katakan begini, Nabi trigger. Gimana pendapat kalian? Seandainya seorang di antara kalian melakukan itu, puaskan diri kita secara seksual tapi di tempat yang haram. Apakah kamu atau dia akan mendapatkan dosa? Sahabat baru terbuka. Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, ketika sesuatu yang haram kamu mendapat dosa, maka jika kamu lakukan sesuatu yang halal, kamu mendapat pahala. Jadi, kalau kita memahami konsep cendekiawan tadi, kita bisa berperan aktif, memainkan role kita, peran kita, walaupun mungkin dalam konteks selama ini yang kita pahami, kita tidak part of the game gitu ya. Tapi dengan mudah-mudahan saya berharap dengan diskusi yang sederhana ini boleh sedikit broaden our mind, meluaskan sedikit pandangan kita sehingga cara kita memandang terhadap konsep cendekiawan itu menjadi bertukar sehingga kita bisa the best part of us untuk ikut bermain, mengambil bahagian, mengambil peran dalam memberikan kebaikan dan membersamai kawan-kawan kita yang lain dalam kebaikan. Sebagai wujud daripada himbauan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi topik ini relevan karena saya pikir kan kita sama-sama di luar negeri ya. Saya tinggal di Kuala Lumpur, juga tidak jauh berbeda, mungkin profesi kita berbeda. Saya guru di salah satu international school. Saya juga bagian dari Muhammadiyah. Saya wakil ketua di sana. Jadi mungkin interaksi kita tidak jauh berbeda. Kita bertemu sesama perantau. Kita mencoba untuk bikin paguyuban, bertemu dengan teman-teman dari kampung. Karena biasanya keakraban kita kalau di luar negeri itu lebih solid dibandingkan di dalam negeri gitu ya. Walaupun dulu dalam negeri kita mungkin ada friksi-friksi, tapi kalau sampai di luar negeri kita coba ketepikan itu. Nah, karena kita bergesekan dengan komunitas yang sama, dengan rutinitas yang mungkin tidak jauh berbeda, dan hidup mungkin di kelompok minoritas kalau dibanding etnis-etnis yang lain. Maka saya pikir insya Allah dengan memahami konsep cendekiawan ini kita bisa menjadi something beneficial dan meaningful bagi orang lain. Insya Allah. Kata Imam rahimakumullah, selama ini mungkin kita berpikir bahwasanya yang disebut cendekiawan, boleh kita gunakan istilah Arab tu cendekiawan itu mungkin ulama gitu ya. Siapakah yang pantas dikatakan sebagai ulama itu gitu. Siapakah yang bisa dianggap sebagai ulama? Kalau kita bicara tentang ulama biasanya what comes to our mind adalah orang-orang yang pakai peci kalau di Indonesia gitu ya, ataupun pakai serban, ataupun pakai jubah, kemudian ceramah di podium, kemudian mungkin guru di pondok pesantren. Mungkin itu gambaran umum yang timbul dalam pikiran kita setiap kali kita mendengar kata-kata ulama. Ya, mungkin tidak ada salahnya barangkali ya, kalau memang itu yang menjadi gambaran dalam pikiran kita, karena memang selama ini yang dikatakan ulama ya begitu. Ketika kita bicara majlis ulama di Indonesia siapa pakai semua. Ya, ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Persis dan lainnya. Jadi insya Allah kita akan mencoba melihat lebih dekat konsep daripada ulama ini dan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan berkaitan dengan ulama ini dan apa istilah-istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran
untuk menceritakan tentang cendekiawan ini, tentang ulama ini. Sehingga kita nanti melihat, oh ternyata kondisi saya saat ini, profesi yang saya lakukan, apapun aktivitas saat ini yang saya lakukan, insya Allah, kalau ikutkan konsep Al-Quran, ternyata saya bisa menjadi part of the game. Saya bisa menjadi bahagian dari permainan ini ya, sehingga kita bisa memaksimalkan peran kita di masa yang akan datang. Taliman rahimakumullah, Al-Quran tidak hanya menggunakan satu istilah, ya, tidak hanya menggunakan satu istilah yang berkaitan dengan ulama ini. Ada beberapa istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang ulama ini. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ulama, al-ulama, ya, al-ulama. Ulama ini adalah bentuk jamak plural daripada alim. Alim atau orang yang mengetahui, ya. Alimun, alimani, ulama. Jadi menurut konsep Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala direkodkan menggunakan kata-kata ulama ini 2 kali. Yang pertama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mampu mampu takut kepada Allah ini adalah orang-orang yang ulama, gitu ya. Adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat yang Allah katakan tentang kata-kata ulama ni, Allah ikuti kata-kata ulama tadi dengan innama yakhsyallaha. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki khasyah adalah ulama. Jadi ulama menurut konsep Al-Quran itu yang pertama sifat mereka itu adalah khasyah. Ada perbedaan mungkin yang mengerti bahasa Arab dan mungkin timbul pertanyaan. Ada kata lain yang digunakan oleh Allah yang bermakna juga takut, ya. Itu yaitu istilah khauf. Khauf. Yang kedua adalah istilah khasyah. Yang digunakan dalam ayat ini adalah khasyah. Ada perbedaan yang mendasar antara kata-kata khauf dan khasyah. Nah, ulama kita membagikan bahwasanya kalau khauf itu terhadap sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatiri mudaratnya, yang dikhawatiri keganasannya. Dan biasanya orang apabila memiliki rasa khauf, dia mencoba lari dari itu. Jadi takut terhadap mara bahaya, takut terhadap mudarat, takut terhadap penyakit, takut terhadap wabah. Hal-hal yang ditakuti yang menyebabkan orang yang punya rasa khauf tadi akan melarikan diri daripada yang ditakuti. Sementara khasyah ini adalah rasa takut juga, ya. Basically makna dia juga takut, tapi takut yang disertai dengan penghormatan, dengan pentakziman, ya, dengan rasa respect. Sehingga ulama kita mengatakan apabila khasyah ini dimiliki, dia berbeda dengan khauf tadi. Kalau khauf itu kita lari daripada yang kita takuti, sementara khasyah ini justru kita mendekat kepada yang kita takuti. Nah, jadi ulama itu dia khasyah kepada Allah. Dia takut kepada Allah, tapi dengan pengagungan yang luar biasa, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengingkari dan melanggar perintah-perintah Allah. Jadi perbedaannya begitu. Khauf, takut terhadap sesuatu, tetapi lari daripadanya, mencoba menjauhkan diri. Sementara khasyah, takut kepada sesuatu, tapi dengan ilmu, dengan penuh respek dan penghormatan, yang justru akan mendekatkan dia kepada yang ditakuti, Allah Subhanahu wa taala. Daripada ketakutan yang mendekatkan diri kepada yang ditakuti tadi adalah menjauhkan diri daripada dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang karena takut akan mendapatkan balasannya. Jadi subhanallah, bahasa Al-Quran ini sangat luar biasa sekali, ya. Jadi ketika dikatakan khasyah, itu hanya dimiliki oleh ulama. Jadi konsep bagaimana untuk menjadi seorang ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus ada khasyah, kita ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri daripada ulama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, ini adalah
dia bukan hanya sebatas transform, bukan berdasarkan sebatas transferring ilmu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep sifat kriteria ulama yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala tadi, yang pertama khasyah kepada Allah, yang kedua itu adalah dia mencoba dengan ilmu yang dia miliki mentransformkan. Dia agent of change. Jadi menjadi orang yang berusaha merubah keadaan daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik menjadi lebih baik. Ya. Kalau bisa from the bad to good, good to better, better to the best gitu ya. Jadi orang yang khasyah Allah, yang memiliki sifat ulama ini, dia ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang bertransformasi, bukan hanya sebatas di kepala yang sifatnya adalah sebagai maklumat, ya, tetapi lebih kepada masuk ke dalam dada dia yang berfungsi sebagai ilmu. Dia menjadi inner power, inner strength yang boleh drive yang memiliki tadi untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam dirinya dan orang-orang sekitar dia. Jadi menjadi agent of change adalah kriteria daripada ulama. Ya, orang yang berilmu itu dia tidak tahan melihat ketidakbenaran terjadi di sekeliling dia. Jadi kalau ada orang yang berfikir mind your business gitu kan. Kalau orang pepatah orang barat tu bilang begitu, mind your own business. Urus diri aja, enggak usah peduli sama orang lain, jangan kacau urusan orang lain. Dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Sebab dalam pemahaman orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki ilmu tadi dengan baik dan benar, dengan penuh respect kepada Allah, dia faham jika satu kemungkaran dibiarkan berlaku dan berlanjut terus menerus tanpa ada usaha untuk merubahnya dari diri orang yang berilmu tadi, dia akan mengundang collective disaster. Dia akan merusak kepada yang lain. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusib zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah Allah Subhanahu wa taala, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kepada punishment Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, tetapi orang-orang yang beriman pun ikut sekali. Contoh yang sederhana mungkin ketika terjadi tsunami dulu, ya, di mana bukan hanya orang-orang yang zalim yang melakukan kemaksiatan yang Allah babat habis, tetapi di dalam termasuk juga orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Kata Allah, takutlah musibah ini terjadi. Dengan apa? Dengan mencoba menghentikan segala bentuk ketidakbenaran terjadi di sekeliling kita. Jadi kita, ketika kita menjadi agent of change, kita betul-betul menjadi pribadi yang siap untuk memulai ibda' binafsika, konsep diajarkan Rasulullah SAW itu. We start from ourselves. Konsep kita adalah leading by example. Kita yang memulai, kita yang merubah. Saya masih ingat ketika saya pesantren dulu, satu beliau, alhamdulillah. Beliau banyak memberikan inspirasi kepada saya. Jadi beliau itu setiap kali masuk kelas gitu ya, kalau masuk masjid atau lewat di gang-gang kelas itu, kalau ada sampah, beliau nggak nyuruh kita. Beliau ambil sampah itu, beliau masukkan dalam saku. Sampai sekarang saya masih inspired gitu ya, impressed dengan perilaku beliau itu. Leading by example. Kalau kita kan gini, nampak anak-anak murid, come sini, ambil sampah itu, masukkan dalam tong sampah. Kita easily point anak-anak murid kita untuk mengambil sampah, dan itu biasa normal-normal saja kan, karena kita menyuruh dan melatih anak-anak kita untuk menjaga kebersihan. Tapi yang beliau lakukan lain daripada guru lain. Beliau diam aja, walking in silence, leading by example, tapi impress dalam hati kita. Oh, sejak itu saya pikir I will do the same. Dan alhamdulillah dalam beberapa kesempatan ketika contoh salam, anak-anak enggak mengucapkan salam, saya mulai dengan salam, Assalamualaikum. Akhirnya karena mereka juga punya domir, ya, hati yang sehat, ketika berjumpa dengan kita pada kesempatan lain, mereka yang mulai untuk mengucapkan salam. Kita ada sampah nampak di depan mereka yang cepat-cepat. Kenapa? Mereka enggak mau kita mengambil, dan itu bagi mereka merasa bersalah dengan guru dia. Yang ini yang ingin kita tanamkan dalam orang-orang yang kita didik dengan ilmu di sekitar kita. Kemudian, ini adalah fondasi yang utama sekali dalam ilmu.
Jadi kita dianggap tidak berilmu, ya. Kita dianggap tidak berilmu kacamata Islam seandainya ilmu kita tadi itu tidak mengantarkan kita kepada rasa khasyah. Jadi ada satu hadis yang orang mengatakan ini hadis, yang lain mengatakan ini bukan hadis, ya. Tapi maknanya boleh kita ambil. Dikatakan begini, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi hidayah dia. Dia tidak bertambah dekat dengan Allah. Dia tidak bertambah khasyah dia. Dia tidak bertambah ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu yang dia dapatkan tadi itu hanya akan menambah dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, kenapa mereka dikatakan ahli kitab? Mereka ahli dalam kitab. Ahli dalam kitab Injil, ahli dalam kitab Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkan. Maka Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, kan itu kan. Allah bahkan celah mereka dengan ilmu yang mereka yang begitu banyak, tetapi tidak mampu merubah diri mereka, tidak mampu mentransform diri mereka menjadi orang yang lebih baik. Bahkan yang paling banyak bermaksiat itu, melanggar hukum itu justru ulama-ulama mereka, gitu kan, orang yang tahu tentang kitab, membunuh para nabi-nabi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Nabi kita itu Allah pelihara, gitu kan. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, siapa yang bunuh nabi mereka? Mereka sendiri. Dan ilmu yang mereka miliki itu tidak mengantarkan mereka kepada level khasyah. Jadi sama-samalah kita tanyakan diri kita. Ilmu saya ini kan sudah banyak mungkin ya. Allah ada banyak kita hadiri. Kemudian kitab-kitab sudah banyak barangkali kita khatamkan, kita datang ke ilmu. Tapi just be judge for ourselves gitu. Kita menjadi hakim juri terhadap diri kita. Apakah ilmu saya tadi itu telah membuat saya naik level saya daripada orang yang hanya sebatas tahu, atau sekarang saya sudah naik kepada level mengamalkan apa yang sudah tahu. Kemudian apakah saya sudah memberikan inspirasi, inspiring around me, gitu kan. Sebab itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dari konsep ulama dalam pandangan Islam. Ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk yang konsep sederhana tadi ni. Jadi ulama itu, yang kata-kata ulama tadi ternyata bukan yang berserban, ya. Boleh jadi pakai peci, boleh jadi pakai topi pad, ya, atau pakai cap, boleh jadi pakai jeans. Kalau ada khasyah dalam diri kita, dengan khasyah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita menjadi orang yang agent of change, inspiring the people around us to be a better people. Artinya kita dah termasuk orang yang dikatakan sebagai ulama. Ya, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lain, ya, menggunakan istilah lain di dalam Al-Quran tentang ulama tadi, ya. Istilah yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang lain, yang pertama adalah dikatakan ulul albab. Ulul albab. Istilah ini ada dalam ayat 190 surah Ali Imran. 191. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sederhananya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bertukarnya, bersilih gantinya siang dan malam, ada pelajaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai ulul albab, orang-orang yang cerdasan, orang-orang yang punya cerdasan, ya, orang-orang yang memiliki ketajaman pikiran, ketajaman hati. Siapa mereka ulul albab menurut konsep Al-Quran? Jadi orang-orang yang berakal menurut Al-Quran itu, ini kembali sama-sama kita perbaiki worldview kita, cara pandang kita, memahami istilah-istilah yang selama ini sering kita dengar. Jadi konsep Al-Quran, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang tajam pemikirannya itu bukanlah orang-orang yang IQ-nya tinggi, 180 ke atas. Bukan orang yang dapat
gelar akademik yang luar biasa berjejer dari depan dan belakang ya. Bukan orang-orang yang tingkat pendidikannya selesai gitu ya. Bukan. Bahkan boleh jadi dia adalah orang yang sederhana, mungkin pakai kain sarung yang lusuh, tinggal di pelosok desa. Tetapi kalau ada kriteria ini dalam diri dia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dialah orang yang cerdas. Walaupun dia tidak punya ijazah. Nah, kalau kata Rocky Gerung kan gitu kan. Ijazah itu hanya bukti bahwa Anda pernah kuliah. Belum tentu menjadi bukti Anda pernah berpikir gitu. Al-Quran ya, mungkin dunia pasti dia pikirkan lah. Siapa mereka yang dikatakan oleh al-bab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Yang pertama itulah orang-orang yang senantiasa. Pertama adalah ahli zikir. Jadi Allah menyatakan kecerdasan itu dimulai dengan kecerdasan hati. Kalau di barat sekarang terkenal dengan dikatakan the thinking heart. Mereka sudah mulai percaya bahwasanya otak daripada manusia itu bukan di akal, ya, tapi lebih kepada apa yang dikatakan di dalam hati ini. Jadi mereka mulai mencari kembali, ternyata mereka lost ketika mereka berpendapat akal lah yang kontrol manusia itu. Ternyata sebagian mereka menemukan tidak ada. Islam telah dari awal mengatakan bahwasanya yang controller itu adalah di sini. Mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal darah. Idza salahat, salaha sa'iru jasadihi. Jika dia baik, semua bahagian dari tubuh dia akan baik. Tapi jika dia rusak, jika dia kerap, maka the rest of the body, the rest of the limb akan menjadi rusak. Jadi yang pertama, konsep Al-Quran, orang yang berakal, yang cerdas, yang jenius, gitu, yang cerdas, yang cendekiawan, yang tadi kita bincang awal-awal itu adalah orang-orang yang senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas aras kita di muka bumi. Hati senantiasa hidup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran pun Allah mengatakan dalam surah Yasin yang sering kita baca itu, liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar Muhammad itu memberi peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang hayyan, orang yang hatinya hidup. Jadi bergunanya Al-Quran itu sebagai guidance bagi kita kalau seandainya hati kita hidup. Tapi kalau hati kita dimati, tidak dibukir, banyak dosa, tidak dibersihkan lentera yang ada tuh, sarang tempat hati jiwa kita berada, tidak dibersihkan dan beristighfar kepada Allah, maka dia tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berakal, yang cerdas, cendekiawan itu menurut konsep ulul albab ini adalah orang yang senantiasa terconnected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli zikir. Ada bahasa sederhananya adalah iman. Ahli iman. Yang kedua, wa yatafakkarun. Dan zikir ini bukan sebatas zikir di waktu-waktu tertentu, on stipulated time, tapi all the time. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, all situation ya, all condition, mereka terkonekta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas hati mereka terkonek dengan Allah, baru mereka mengatakan, Allah mengatakan tentang mereka, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru mereka menggunakan mind mereka, brain mereka. Untuk apa? Yatafakkarun, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tanda kebesaran Allah, discover ini, discover itu, yang pada akhir daripada penemuan mereka berujung kepada pengakuan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Oh Allah, tidak sia-sia engkau jadikan ini. Sehingga apa yang difikirkan oleh orang yang sudah berzikir tadi, dia tidak akan menemukan sesuatu yang boleh menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Something harmful for man. Sekarang kita tanya, orang-orang yang buat bom atom, the most sophisticated weapon, senjata canggih, kimia, bom-bom yang Bosporus, segala macam itu yang digunakan untuk membunuh, menembak dan menghanguskan orang lain itu. Apakah dilakukan oleh orang-orang yang tamat SD atau SMP? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang PhD holder, profesor-profesor. Tapi lihat, tingkat intelektual mereka yang tinggi dan luar biasa itu, kenapa mereka menciptakan sesuatu yang boleh memudaratkan manusia lain?
AK-47, M16 tu, apakah dibuat untuk menembak singa, harimau, kucing, ular di hutan? Tidak. Tapi dia diciptakan untuk membunuh manusia lain. Bayangkan, manusia berfikir ciptakan suatu senjata untuk membunuh manusia lain yang sama dengan diri dia. What kind of mankind, orang-orang seperti ini. Tapi itu karena bermula daripada hati yang corrupted, karena tidak terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hati dia terkonek dengan Allah ketika dia berfikir, dia tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Kenapa? Ujung ayat itu mengatakan subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, pelihara kami daripada siksa api neraka. Jadi ending result dia, kalau orang yang ulul albab itu dia terkonek dengan Allah, kemudian dia berfikir, dia profesional dengan pemikiran dia, hasil daripada penemuan dia, hasil daripada kerja dia adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini adalah implementasi daripada apa yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Okay, khatul iman. Jadi ciri-ciri orang yang ulul albab. Sekarang let us check ourselves. Yang pertama, ahli zikir. Ya, ini orang-orang yang ulul albab, ulama juga, cendekiawan juga, tapi istilahnya lain. Tapi bahasa kita tetap sama, cendekiawan. Ciri-ciri mereka adalah mereka suka berzikir. Mereka suka kontemplasi. Mereka sedikit berbicara. Talk less, do more. Jadi yang sampai kata orang, jangan sampai kita NATO, talk only. Kalau orang beriman, ulul albab ini, dia talk less, do more. Dia buktikan kepahaman dia terhadap agamanya dengan beraksi, ya, dengan mengurangkan orasi. Sekarang kita rubah ini. Kita rubah orasi itu menjadi aksi. Less talk, talk less, do more. Ini adalah ciri ulul albab. Yang kedua, dia terbuka dan kritis. Jadi siap mendengarkan masukan-masukan. Karena orang-orang yang ulul albab ini, orang-orang yang telah terbuka hatinya, dia memahami bahasanya dia penuh dengan kekurangan. Dia penuh dengan shortcoming, dengan flawless, ya, dengan flaws. Dia perlu masukan daripada orang lain. Karena kesempurnaan dia justru ketika kekurangan dia ditambah dengan orang lain. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika dia memahami Allah dengan baik, dia faham manusia itu diciptakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Allah menganjurkan kita bertanya, kemudian kita belajar. Kenapa? Untuk menutupi dan menambah memenuhi kekurangan-kekurangan kita daripada segi ilmu tadi. Dalam ayat lain dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastama'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Konsep orang ulul albab itu orang yang suka mendengar masukan-masukan, ide-ide, ya, narasi-narasi baru, kemudian dia ambil yang terbaik daripada masukan-masukan tadi. Dia tidak pernah menutup diri, ya. Justru ketika kita lock pintu masukan-masukan, kita sebenarnya mengurung diri kita daripada kemungkinan-kemungkinan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ulul albab itu sama ahli zikir, yang kedua ahli tafakkur, selalu berfikir, menggunakan akal mereka, yang senantiasa siap menerima masukan, siap berdiskusi, siap untuk berdebat, dan siap merubah pendirian kalau seandainya ditemukan kebenaran yang baru. Kan ini yang susah ini. Kita kadang-kadang merasa sudah berilmu, ketika ada masukan dari orang-orang biasa, I know more than you. Itu kan bahasa di Indonesia, aku lebih lama makan garam dari kamu. Ini bahasa-bahasa ini, kalau menurut konsep ulul albab ini nggak diterima ini, ya, tidak terima. Bahkan Nabi mengatakan tidak masuk surga barang siapa yang dalam dirinya ada sebesar zat daripada kibir. Tidak akan masuk surga yang ada sebesar zat rasa sombong. Ditanya oleh sahabat-sahabat kibir itu, gimana ya Rasulullah? Kami suka pakaian kami bagus, kami suka kendaraan kami mewah, kami suka yang kami pakai ini kelihatan bersih dan indah. Apakah itu termasuk kibir, sombong? Nabi tidak. Al-kibir itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, rejecting the truth, dan looking down upon people. Menganggap rendah orang lain. Kalau yang ngasih nasihat kita kayaknya posisi dia secara sosial lebih rendah daripada kita cenderung menolak. Tahu apa kamu?
Ini istilah-istilah ini kita harus coba hindarkan. Karena ulul albab begitu bahasanya. Dia akan mengatakan, welcome brother, thank you for your reminder. Ini yang berat ya. Setidak-tidaknya kita latih ketika ada yang mengasih nasihat, jazakallah khairan. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang masukan itu dia juga baru tahu satu pendapat dia, terutama dalam masalah fikih ini biasanya ini. Kadang-kadang kawan-kawan yang baru hijrah itu semangatnya menggebuk dan berpegang kepada satu pahaman saja. Ketika ada kawan-kawan lain yang dia rasa beramal dengan cara yang berbeda dengan dia, langsung tembak aja, attack, tak, 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 tak. Ini bidah, bidah, bidah. Kita yang tahu senyum-senyum aja lah. Tak boleh lawan. Ya. Dikatakan dalam pepatah Arab itu, dia alal jahili jawabun. Tidak meladeni orang yang bodoh itu adalah jawaban kepada kebodohannya. Ya, basi, thank you. Jazakallah bro. Gitu aja lah ya. Jadi kita, tapi kalau ada masukan-masukan yang bernas, yang signifikan, yang benar ilmunya dari sumber yang benar, welcome. Kita siap untuk menerima masukan dan siap merupakan. Jika seandainya terbukti bahwa apa yang kita pahami selama ini tidak benar, ada kebenaran yang lebih benar. Jadi orang-orang yang sesuai dengan ini adalah para pemikir ini. Jadi mungkin Prof ini ulul albab ini ya, Prof Fatwa ini ulul albab. Atau yang para analis-analis ya, kemudian para perenung seperti Pak Adi ini suka berkontemplasi tengah malam. Cendekiawannya adalah kategori ulul albab. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian ini sudah tadi. Ini kawan-kawan di MUI ya, Pak Amir Syah barusan dilantik lagi kemarin sebagai sekjen untuk kedua kali. Konsep yang selanjutnya yang diasosiasikan dengan ulama atau penjadikan adalah Rabbaniyun. Ya, Rabbaniyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya hendaklah kamu walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi rabbaniyun, yaitu orang-orang yang selalu mengajarkan kitab Allah dan selalu mempelajarinya. Ini sesuai dengan konsep Nabi ni. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran, kemudian setelah dia pelajari, dia amalkan, dipahami, kemudian wa 'allamahu dan diajarkan orang lain. Jadi rabbaniyun ini adalah orang-orang yang senantiasa hidup mereka itu berkecimpung dengan kitab-kitab Allah ya, dengan kitab Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugas mereka itu adalah sebagai reminders, yang sebagai pemberi peringatan, sebagai lentera yang menerangi orang lain kalau orang perlu lampu untuk dalam berjalan, yang mengingatkan mereka untuk kembali ke on the right path kalau mereka tergelincir. Ini rabbaniyun. Allah memerintahkan kita ni, umat Nabi Muhammad ni, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kamu semua orang-orang rabbani. Orang rabbani ni diambil dari kata-kata Rabb, ya, associated dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka selalu dari kitab Allah dan mengajarkan kitab Allah. Jadi guru saya selalu bilang begini. Ini salah satu yang mungkin menginspirasi saya untuk jadi guru. Begini. We hear, we forget, kata gitu ya. We hear, we forget, we see, we remember, we write, we know, we teach, we master. Jadi kalau kita hanya kitab kepada telinga, kita akan mudah cepat lupa. Nah, makanya kalau anak-anak di kelas itu kita harus, zaman sekarang lah kena ada visual, buatkan PowerPoint, kena ini biar mereka nggak ngantuk. Karena kalau mengandalkan relying on hearing, 10 menit itu, 20 menit itu paling lama, lepas itu mereka dah mulai kemana-mana, mulai ngantuk, ada macam-macam pikiran itu ya. Jadi we hear, we forget, we see, we remember. Tapi kalau kita lihat, kita akan ingat. Bila kita tulis, kita akan tahu. Dan bila kita ajarkan, kita akan master. So the more we teach, semakin lama kita menguasai. Mungkin Prof juga begitu kali ya. Kalau kelas sekarang nggak perlu pakai pakai lesson plan, semua dari sini. Dah. Di-trigger mahasiswa satu soalan, keluar semua ilmu dia. Kenapa? Karena diajarkan. Konsep Al-Quran juga begitu. Kalau kita ingin paham Al-Quran, ajarkan Al-Quran itu.
Kalau kita ingin ilmu itu kekal dengan kita, ajarkan ilmu itu, jangan disimpan. Maka Nabi SAW mengancam orang menyimpan ilmu ini. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, suatu perkara, kemudian fakatamahu, dia sembunyikan ilmu tadi. Uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Nanti di hari kiamat akan ditutup muka dia dengan apa namanya, dengan kerangkeng muka itu yang terbuat daripada api neraka. Jadi jangan pernah berfikir dengan memberikan ilmu ini aku akan hilang. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau harta kita berikan dia berkurang, tapi kalau ilmu kita berikan dia bertambah. Dan kalau ilmu yang kita berikan adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sampai mati kita akan dapat menerima kiriman, reward. Ting, 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 ting. Tiap hari ada duit masuk ke dalam akaun akhirat kita. Kenapa? Karena ilmu yuntafa'u bihi. Setiap kali diamalkan, kita dapat pahala. Kita diamalkan, kita dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW akan menempati the highest rank of the jannah, highest level. Kenapa? Setiap kali kita solat, Nabi Muhammad dapat pahala. Dapat pahala. Setiap kali kita baca Quran, Nabi Muhammad dapat pahala. Setiap kali kita bersedekah, Nabi Muhammad dapat pahala. Setiap kali kita pergi haji dan puasa, berapa miliar orang yang solat setiap hari di seluruh dunia sampai hari kiamat. Nabi Muhammad dapatkan multi-level marketing itu. Ding, 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 ding. Maka Rasulullah tidak ada yang mengalahkan posisi beliau di akhirat. Karena setiap hari dari kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang yang beriman dan orang Islam, mengalir pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi bahagian, be part of the chain, menjadi bagian daripada mata rantai kebaikan tadi, be happy. Berbahagialah kita. Dan untuk menjadi itu nggak harus jadi ustaz gitu kan. Maka tadi ketika kita pahami konsep cendekiawan tadi, we can play our part, we can play our role. Jadi orang Rabbani ini adalah orang yang senantiasa jadi kitab Allah mengajarkan. Tidak harus sesuatu yang luar biasa dan tidak harus kita berada di atas podium. Alhamdulillah kawan-kawan di DB, di Dompet Wafa Hong Kong, Pak Fajar, Pak Adi, kemudian volunteer datang silih ganti ke sini. Konsep ini terimplementasikan, ngejawantahkan gitu ya, apply dalam kehidupan sehari-hari. Ajak orang lain, ajarkan, ingatkan, belajar lagi. Maksudnya kadang-kadang kan begini kata orang, guru itu kadang lebih tahu satu malam lebih awal dari muridnya. Ya nggak apa-apa, karena konsepnya mengajarkan dan mempelajari, ya. And teaching and learning. Sampai kapan? Kita lakukan sampai maut menjemput kita. Not necessarily to be something big dalam hidup. Mengajarkan anak kita, betulkan bacaan solat dia, betulkan cara dia ngambil wudu, satu yang luar biasa. Isteri kita, betulkan cara toharah kita. Kapan terakhir kita cek isteri kita berwudu? Pernah nggak? Atau kita anggap, we assume that they know how to take wudu properly. Sometimes kena luangkan waktu. Sayang, ayah atau abi mau melihat gimana sih saya ngambil wudu. Takut nanti ditanya oleh Allah kalau salah gitu kan. Salah ngambil wudu, solatnya nggak sah kan. Nanti suami yang ditanya, ditarik-tarik kakinya sebelum masuk surga. Ayah, enak aja ninggalin sendirian. Dulu di dunia nggak diingat-ingetin. Ya, once a while, cek cara wudu istri kita. Kemudian cek bacaan sembahyang awal sampai akhir. Takbiratul ihram dia betul nggak, Fatihah dia ayat dia baca betul tak. It is part of being Rabbani. Part of being cendekiawan. Dalam posisi Rabbani. Dan ini boleh kita lakukan, tidak mesti di masjid, tidak mesti surau. Being Rabbani within our capacity. Di rumah kita menjadi Rabbani. Kata Imam rahimakumullah, jadi komitmen terhadap Al-Quran, ya. Komitmen terhadap Al-Quran. Itu yang paling penting. Ajarkan taklim terus menerus, kemudian mempelajari juga. Ya, hari ini kita belajar, apa yang kita pahami, mungkin istri kita nggak dengar, ya. Ajarkan. Tadi ayah belajar sesuatu yang baru ternyata. Mari sama-sama kita, ternyata yang kita amalkan selama ini kurang benar, Ini yang lebih benar. Mari sama-sama kita fixkan. Komitmen terhadap kebenaran. Kemudian, fungsinya educating people. Educating people senantiasa kita memberikan pendidikan, pembelajaran yang berterusan. Kenapa? Disebutkan bahwasanya being a teacher is the noblest job, dikatakan. Menjadi guru itu adalah pekerjaan, ya, karena
kita ketika mengajar, kita mengambil the role of the prophets and the messengers of Allah Subhanahu wa taala. Ambil peran nabi dan para rasul, mengajarkan manusia liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya. Makanya fungsi edukasi ini ada dalam diri cendekiawan yang bersifat rabbani. Jadi para pendidik, para mentor, para guru ataupun siapa saja yang dalam proses pendidikan ini adalah cendekiawan rasa rabbani. Ada cendekiawan rasa apa tadi? Rasa ulul albab gitu ya. Insyaallah. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, ini terakhir. Ahlu dzikr. Ini cendekiawan juga, tapi Allah menamakan mereka, istilahnya adalah ahlu dzikr. Ahlun itu adalah orang yang ahli lah, kita kan. Az-zikir itu peringatan. Ahlu dzikri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli zikir, tanyalah orang yang tahu, tanyalah orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak tahu. Ini ada teka-teki di Malaysia. Teka-tekinya lumayan. Di Malaysia kan terkenal roti canai itu ya. Saya kira semua bapak mungkin dah pernah mencoba itu roti canai. Kalau saya canai lah, kalau Jakarta Sak Fajar roti canai Jakarta itu kan. Begini bikinnya. Makanan favorit Malaysia. Canai, roti canai. Ditanya, dalam Al-Quran itu semuanya ada katanya. Kata Ustaz lah ya, ketika ceramah. Sehingga cara bikin roti canai pun ada dalam Al-Quran. Dia bilang gitu. Orang-orang kan pada protes itu. Ustaz, yang benar aja Ustaz. Saya hafal Al-Quran ini. Masa ada roti canai dalam Al-Quran? Ada, kata dia. Mana buktinya Ustaz? Jadi Ustaz tadi bacalah itu. Surah An-Nahl itu. Ayat 43 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Tanyalah tukang buat roti canai dia. Pasti dia tahu. Tunjukkan kepada kamu cara bikin roti canai. Artinya Ustaz tu ya cocok lagi lah gitu ya. Tapi maksudnya begini. Semuanya adalah Al-Quran. Ketika kita tanya kepada ahlinya, semuanya terjawab. Maka ketika bertanya, hati-hati bertanya. Karena kalau kita salah bertanya, kita takut diberi jawaban yang salah. Jadi cendekiawan yang ketiga, cendekiawan sifat ketiga namanya adalah ahlu dzikr. Mereka menjadi sumber rujukan, tempat bertanya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, dalam apapun profesi yang kita lakukan, kalau kita menjadi tempat bertanya bagi rekan-rekan sekeliling kita, artinya there is a trust. Ada satu kepercayaan diberikan kepada kita. Religious knowledges, perkara agama, umum pun. Ya, kalau prof mengajar engineering, bila murid bertanya kepada kita, karena kita ahlinya, ahli zikirnya, ketika kita menjadi rujukan, kita adalah cendekiawan, rasa ahlu zikir. Jadi tidak semestinya yang ditanya itu adalah urusan agama ya. Apapun ilmu yang kita ditanya menjadi sumber rujukan, menjadi the resource of the solution. Dan kita selama ini banyak orang yang menjadi troublemaker, tapi tidak banyak yang menjadi problem solver. Kan gitu kan. So orang yang ahli zikir ini dia menjadi problem solver, penyelesai kepada permasalahan. Dia tidak menambah kepada masalah yang ada. Dia tidak contributing kepada problem. Troublemaker. Dia tidak membuat masalah. Tapi dia adalah problem solver. Jadi orang-orang yang suka menjadi rujukan, ide-idenya bisa menyelesaikan masalah, ini adalah cendekiawan rasa ahlu dzikir. Apa ciri-ciri dia, ahlu dzikir ini? Yang pertama adalah dia menjadi rujukan komunitas. Jadi ilmu ini jangan disembunyikan, ya. Ilmu ini jangan disembunyikan. Contoh, Gus Bah bilang begini. Kalau ada dokter kalau dokter ya, ini kita bicara tentang urusan dunia. Seorang dokter menulis plang di rumahnya. Dokter Adi, dokter mata Adi gitu ya, atau dokter gigi Adi. Apakah itu dianggap beria atau tidak? Gimana kira-kira? Tidak kan? Karena kita memberitahu kepada orang lain, I have knowledge that you need. Aku punya ilmu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Masalah apa? Masalah gigi. So tidak masalah kalau kita bilang ustaz. Kita pakai nama kita ustaz di belakang nama kita. To let people know that I am expert dalam bidang saya. So kalau kamu perlu penyelesaian dalam bidang yang saya ahli, you can refer to me.
Kamu boleh merujuk kepada saya. Jadi memberitahu orang lain bahwasanya kita adalah orang yang memiliki ilmu itu bukan ria. Sama dengan doktor tadi, perawat, bidan, dukun, semua mereka pelang nama kan. Kemudian apa namanya ahli notaris, ya, semua pakai pelang nama. Untuk urusan dunia kita boleh menerima. Kenapa untuk urusan akhirat tidak menerima? Bahkan manusia lebih perlu kepada ahli yang dalam menyelesaikan urusan mereka dalam perspektif agama. Pada ilmu agama buat pengumuman lah. Anda perlu solusi, Anda perlu counseling dalam masalah yang Anda hadapi, hubungi saya, Ustaz Fajar gitu ya. Sama dengan dokter tadi bikin pelang nama itu, dokter gigi ini, dokter gigi itu, dokter jantung, dokter mata ini. Karena sebagai ahli zikir, bagaimana orang mau merujuk kita kalau kita tidak bagi tahu kepada orang yang kita tahu masalah mereka gitu kan. So let people know that we know, so kita bisa memberikan solusi kepada mereka memerlukan. Kemudian ini ada erat kaitannya dengan fungsi sosial kita, ya. Fungsi sosial itu adalah mengingatkan, karena dikatakan zikir itu adalah pengingat. Jadi kita harus berfungsi di samping sebagai problem solver, juga harus menjadi reminder, constant reminder. Setiap memberikan reminder yang berterusan. Jangan pernah berhenti. Berhentinya ini kapan? Sampai ketika Allah mengatakan it's enough. Time to return to me, kata Allah kan. Dah cukuplah. Penat kamu sudah cukup, kamu sudah cukup, air mata kamu keluar, keringat kamu dah cukup mengalir. Dah cukup kamu capek di dunia dengan tugas kamu tadi sebagai reminders. Balikkan. Balik kepadaku. Sehingga Nabi mengatakan ketika pamannya membujuk ketika didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berhenti dakwah, apa kata Nabi Muhammad? Wahai pamanku yang kusayangi, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar aku berhenti daripada dakwah ini, I will never do that. Aku takkan pernah melakukan sehingga aku berhasil misi yang aku bawa atau aku mati dalam menjalankan misi ini. Ini kan komitmen yang luar biasa. Berani nggak kita berkomitmen seperti dalam melaksanakan kebenaran yang kita yakini? Menjalankan kebenaran, istiqomah dengan agama kita nih, menyampaikan agama kebenaran yang kita yakini, memperbaiki orang-orang sekitar kita, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Sampai kapan? Until I die. Sampai aku syahid dalam jalan ini, ataupun aku melihat misiku berjaya dan berhasil mencapai tujuan. Apa relevansi daripada kehidupan kita sebagai ekspatriat di sini? Jadi keempat konsep ini menjadi ulama dan rabbani tempat kerja itu bisa kita wujudkan, ya. Integritas, kejujuran kita, rasa Allah, khasyah, sehingga memprevent kita, menghalang kita dari melakukan kecurangan, corruption, apalagi hal-hal yang secara etik tidak bisa diterima dalam pekerjaan. Orang-orang yang ulama dan rabbani tadi ni di tempat kerja dia akan menjadi orang yang profesional, orang yang komitmennya tinggi dan komitmen untuk terus belajar. Karena sebagai guru contohnya kita selalu diingatkan oleh kawan-kawan di pimpinan, kamu harus upgrade your skill. Maka dalam setahun itu kadang-kadang guru kita ada training selama 4 kali dalam 1 tahun. Upgrading. Capacity building. Kita jangan merasa playing safe gitu ya. Kita merasa aman aja. Okey lah, anak ni masih bodoh lagi, mereka enggak tahu. Gitu kan. Anak-anak tu lebih cerdas daripada kita. Mereka lebih boleh explore more than we can do. So apa yang kita lakukan, upgrade diri kita, upgrading capacity building, buat secara berkala. Enggak ada kursus ikuti bayar gitu. Karena itu adalah bagian daripada komitmen kita untuk terus belajar untuk menjadi pribadi yang profesional. Menjadi ulama, ya, ulama tadi yang takut memiliki khasyah dan rabbani, ya, dalam tempat kita bekerja. Kemudian dalam menghadapi dunia ni, menjadi ulul albab lah. Profesional kita harus berfikir kritis, ya. Kemudian critical, analytical thinking kita luar biasa, tidak mudah menerima apa kata orang, hearsay, kita tak boleh, kita telaah. Sebelum kita mengeluarkan pendapat, kita cerna, kita buat rujukan. Jadi enggak ada istilah sembang kosong kata orang Malaysia. Asal ngomong aja kita, enggak. Data. Orang beriman, dia tidak berbicara. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, ada di antara manusia yang mengucapkan kata-kata tanpa dia sadar kata-kata itu mengundang kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Without he realize it.
Dan ada juga sebagian hamba Allah yang berkata-kata, tapi kata-kata tadi mengundang keridhaan Allah dan pahala sampai hari kiamat. Kemudian, wajib ulul albab kita terbuka. Ya, open minded, hati kita terbuka juga, hard minded, ya. Kemudian siap menerima kritikan, ready to be criticized, nggak usah baperan gitu. Apalagi kalau kita bergerak di public area, ya, sebagai pejabat publik atau orang yang bergerak di bidang publik, ranah kita nih, dede, kemudian bapak-bapak mungkin orang yang diberi kepercayaan, yang dealing dengan orang banyak, jangan berperan. Ya, kata Anies dulu begini, dipuji tidak melayang, ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ya, kalau orang puji kita ya biasa aja lah. Praising is okay. Orang degrading kita, looking down, kita senyum aja. Karena kita bukan bekerja untuk itu. We are not do best for the praise from people, kan. Kita tidak bekerja untuk satisfying people, tapi kita bekerja untuk li'irdai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, menjadi ahlu zikir dalam komunitas kecil kita, keluarga kita lah. Kalau kita nggak boleh punya waktu untuk pergi memiliki halaqah-halaqah kecil, make our own halaqah within our family. Sekali seminggu, jadilah ustaz di rumah kita. Ya, mungkin ambil bisa fadail a'mal ataupun riyadhus salihin. Ajar anak kita cara membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dengan kapasitas kita yang masing-masing kita lakukan ini bisa menjadi cendekiawan, ya, cendekiawan rasa ulama, cendekiawan rasa ulul albab, cendekiawan rasa rabbani, cendekiawan rasa ahlu dzikri. Silakan, the choice is yours. Silakan lihat kemampuan kita masing-masing. Kalau bisa kita combinekan ke semua kualiti cendekiawan dalam diri kita, kita tidak semestinya pakai songkok putih, tidak semestinya pakai kopiah hitam, tidak semestinya pakai kain sarung dan serban. Kita boleh pakai jeans, kita boleh pakai t-shirt. Tetap ulama yang ulul albab, ulama yang rabbani, ulama yang ahlu dzikir. Wallahu alam. Semoga boleh sedikit memberikan inspirasi kepada kawan-kawan, terutama bagi diri saya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa sama-sama kita pahami dengan baik, kita amalkan perlahan-lahan sehingga dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari ulil albab yang apa? Cendekiawan yang ulil albab, Robaniun dan Ahlul Dzikir. Masya Allah. Itu take away ya yang menjadi penutup penjelasan Ustaz pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas paparannya dan juga terima kasih teman-teman yang menyimak di Facebook Membedu Abang-Abang. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk teman-teman yang di Facebook, live streaming Facebook. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup yang di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.